Halo, oke teman-teman. Ya, karena kemarin aku gak jadi Zoom ya. Nah, sekarang aku mau coba ngasih cara atau ngajari lah gimana caranya gambar denah bendung. Nah, ketika kalian membuka AutoCAD pertama kali, tampilannya mungkin seperti ini ya. Ini untuk AutoCAD tahun 2021 ke atas. Nah, untuk yang ke bawah sebenarnya sama aja. Bedanya cuma mungkin tampilannya yang ini lebih modern aja. Nah, yang terpenting itu pasti ada open dan ada new. Nah, di sini kalian klik yang new, tapi jangan diklik ya, diklik yang segitiganya ini. Nah, kemudian templates, pastikan kalian menggunakan acat.dwt. Atau jika ini nggak muncul, kalian bisa browse template. Kemudian cari acat.dwt. Foldernya langsung akan masuk ya teman-teman. Diklik, kemudian open. Oke, mungkin tampilan awal kalian nggak seperti ini, tapi nah ada ribbon. Ini saya tampilkan standar dulu ya. Sama menu bar. Nah, mungkin tampilan awal kalian akan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau dari aku kurang suka menggunakan yang namanya ribbon ini karena lama dan membuat ini aja sih, nggak efisien aja sih. Dan layarnya itu kepotong banyak. Kalau aku biasanya itu gunakan yang namanya tools klasiknya AutoCAD yang dulu. Nah, gimana cara nampilinnya? Kalian untuk ribbon, kalian head dulu dengan kotak putih segitiga ini. Klik 3 kali ya, dan terakhir. Nah, kemudian kalian ketik menu bar, enter, ketikan 1, enter. Akan muncul beberapa menu bar di atas. Kalian klik yang tools, arahkan ke toolbar, nggak usah diklik. Arahkan saja, terus arahkan ke AutoCAD. Nah, ada 3 tools yang biasa saya pakai ya teman-teman, yang paling berguna, yaitu yang pertama adalah layers. Kemudian lagi, tools, arahkan ke toolbar, arahkan ke AutoCAD. Yaitu yang kedua ada properties. Lagi, tools, toolbar, AutoCAD. Yang terakhir yaitu namanya styles. Nah, ini kalian bisa atur posisinya di mana dengan klik gripnya ini. Nah, klik, tahan, arahkan ke atas. Nah, sama yang lainnya juga. Klik, tahan, arahkan ke atas. Nah, dengan begini tampilannya akan lebih lebar dan kalian nggak perlu pusing-pusing dengan ribbon. Ribbon itu juga menurut saya itu membuat AutoCAD semakin lag ya teman-teman. Sama satu hal lagi, yaitu kalian ketik aja PRO atau properties, enter. Nah, akan muncul seperti ini. Mungkin di awal akan melayang seperti ini. Nah, sama kalian klik gripnya ini, kalian geser. Nah, kemudian kalian klik ini. Nah, selesai. Dan untuk tampilan belakang ini, mungkin punya kalian tidak hitam ya teman-teman. Nah, untuk nyetingnya kalian diklik di option, tapi ini opsional sih. Kalau aku prefer ke hitam, karena warnanya nanti lebih kelihatan dan lebih aman aja sih di mata. Maksudnya lebih nyaman kalau saya ya. Nah, kalian tampilan awal kalian kan gini, agak biru gini kan. Option, enter, display, kemudian colors, kemudian klik ini, dan klik black. Apply and close. Apply. Oke, di sini untuk setting tampilan pertama udah selesai ya teman-teman. Mungkin kalau kecepatan kalian bisa pause atau bisa slow aja di YouTube-nya. Nah, hal pertama yang harus dilakukan yaitu setting dimensi. Setting dimensi ini penting nggak penting ya teman-teman. Kalau dari aku biasanya itu kalau yang diajarkan setting dimensi itu pakai units ini. Nah, tapi kalau dari aku ini tuh kurang menyeluruh ya teman-teman. Nah, biasanya setting dimensiku itu pakai min dwg unit. Nah, ini kalian klik, kemudian kalian cek di bagian bawah ini. Nah, kalian klik segitiganya akan muncul drawing units, 1 untuk inch, 2 untuk feet, 3 untuk millimeter,
4 untuk cm, 6 untuk meter. Di sini saya biasa menggunakan milimeter, tapi kita coba dengan angka meter saja boleh. Selanjutnya tinggal di enter, dan enter. Sampai selesai ya teman-teman. Nah, setelah ini, perbedaan unit itu sebenarnya hanya terletak di penulisan angka. Ketika kita menulis angka 1, maka itu dengan asumsi bahwa meter, maka 1 aja cukup, 1 meter gitu. Misalkan gini teman-teman. Kita punya sebuah rectangle nih. Kita mau bikin yang namanya meja dengan ukuran 1 meter kali 1 meter tanpa atas. Nah, ketika kita menggunakan 1 meter, otomatis angka yang kita masukkan itu 1,1. Seperti ini teman-teman. Nah, ini berarti 1 ini melambangkan 1 meter. Nah, ketika kita menggunakan satuan yang namanya senti, maka ketika kita membuat rectangle, maka kita mengetikkan angka 100,100. Nah, seperti ini teman-teman. Bedanya hanya terletak pada penulisan 0 saja ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk hal pertama, kita perlu referensi gambar. Nah, di sini saya ada gambar contoh bendung ini, tapi bentuknya PDF teman-teman. Nah, gimana caranya supaya gambar ini bisa kita tahu berapa panjangnya kalau di gambar sebenarnya gitu loh teman-teman. Kan di PDF ini kan nggak scalable ya. Ini nggak sesuai kotaknya dan ini nggak tahu ini berapa meternya nggak kelihatan. Nah, caranya gampang teman-teman kalau di AutoCAD. Kalian buka AutoCAD-nya tadi, kalian ketik. Oh, tidak usah sih. Kita langsung gini aja bisa sebenarnya. Nah, PDF-nya kalian buka file di atasnya AutoCAD ini ya. PDF-nya tinggal kalian geser saja. Des. Nah, enter page of number. Kita cek lagi. Ini halaman berapa sih teman-teman? Halaman 3. Oke. Berarti enternya 3 enter. Kemudian specify insertion point. Kita klik terserah saja ya teman-teman. Mau di sini aja, klik 1 kali. Udah. Kemudian kita enter. Dan gambar tadi akan masuk ke AutoCAD teman-teman. Nah, lalu gimana caranya supaya kita tahu ukuran yang ada di sini itu berapa aja? Kita harus punya satu acuan ukuran teman-teman. Misalkan di sini ada 3 meter nih. Nah, maka kalian seleksi gambarnya. Untuk seleksi, kalian harus paham juga ya teman-teman. Kalau dari kiri ke kanan, itu maka seluruh gambar harus masuk. Kalau separuh masuk, tidak akan terseleksi ya teman-teman. Beda kalau dari kanan ke kiri. Sebagian saja sudah masuk seleksinya, oke? Nah, di sini, misalkan di sini aku punya acuan 3 meter nih. Setelah diseleksi gambarnya, kalian ketik SC atau scale. Nah, kemudian kalian klik di salah satu titik ini, terserah, atau ini deh. 1 meter ini lebih tipis titik hitamnya. Klik di sini. Nah, specify scale factor, kalian arahkan ke reference. Kalian titik tempat tadi lagi, nggak harus persis, tapi mirip lah. Kemudian kalian titik yang kedua, lebih better gunakan F8 ya teman-teman. Buat ortho, agar lurus. Arahkan ke titik yang satunya ini. Anggap ya seginilah. Bebas, nggak harus paten sesuai menyaku, mungkin segini juga boleh, segini juga boleh. Karena ini hanya kira-kira saja ya teman-teman. Klik. Nah, karena kita pakai satuan meter, maka kita ketik 1 sebagai pengganti. Di sini kan 1 meter ya teman-teman. Kita ketik 1 aja, enter. Nah, maka di sini udah sesuai teman-teman. Kalau kita dimensi atau DRI, nah, di linear, kelihatan nggak ya? Nah, ini mirip lah, 1,08, nggak apa-apa. Nah, di sini kita bisa move dengan komen move M. Nah, ini kan.
Kemudian biasakan lihat ini ya teman-teman. Kalau specific base point atau misalkan kita M dulu baru enter, dia akan meminta select object. Berbeda ketika kita select object baru move enter, maka ini akan langsung base point. Base point itu titik base atau titik acuan. Misalkan kita klik ini, kita move, kita matikan dulu F8-nya, kita move di sini mungkin. Nah, hal pertama ketika menggambar bendung, mungkin kelihatan rumit ya gambarnya teman-teman. Tapi di sini biasanya saya sederhanakan dulu. Saya gambar dulu ininya. Apa namanya? Dasar sungainya terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa menggunakan garis aja teman-teman. Dengan yang namanya construction line atau komennya itu X line. Nah, X-line itu fungsinya untuk membuat garis panjang tak terbatas. Misalkan ini, specific point. Klik. Nah, kita punya garis panjang tak terbatas ya teman-teman. Nah, biasanya saya itu langsung menggunakan horizontal X-line. Kita ketik X-line dulu. Kemudian, klik yang horizontal. Maka ini akan membuat garis lurus horizontal ya teman-teman. Kalian klik di sini, klik, kemudian kalian escape dulu teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini itu kan nggak tahu ya berapa jaraknya ya. Kalian bisa pakai DLI teman-teman. DLI, klik di DLI, enter, klik kan ini specific first extension line atau berarti kan garis pertamanya di sini ya. Klik, kemudian biar lurus di F8, kemudian klik garis kedua. Kalian cek. Nah, jika DLI kalian ini terlalu kecil, kalian bisa pakai komen dim scale. Nah, kalian misalkan pakai dim scale 1. Naikkanlah angkanya dari 0 kalian coba ya. Oh, terlalu besar teman-teman. Kita ketik lagi dim scale. Enter value-nya, kalian coba misalkan titik 01. Lebih kecil daripada 1, teman-teman. Nggak kelihatan anjir, kurang gede. Coba kita DLI lagi, dim scale. Dim scale. Misalkan titik 1, teman-teman. DLI, klik di sini, klik di sini, dan ya ini. Berarti ukurannya kurang lebih 15,039 ya teman-teman. Jarak antara ini dengan ini. Kenapa di sini 18,7? Nah, saya juga kurang paham. Kita coba cek di ukuran sini ya, kalau misalkan kurang yakin. Nah, ini kan 2,60. Oh, ininya kurang teman-teman. Ini 1, ini 3 itu berarti di mana 3-nya? Oh, 3-nya itu di sini ya teman-teman. Oh, oke. Jadi seperti ini ya, kurang lebih ya. Coba kita cek yang terakhir ini. Wah, memang kurang besar teman-teman. Nah, jika kurang besar seperti ini, kok kurang besar ya? 2,3, 1,2. Oke, kita ulangi scale-nya ya teman-teman. Nah, saya salah acuan. Ini sepertinya nggak nyampe 1 meter ini teman-teman. Oke, kita ulangi scale-nya. Kita klik gambarnya. Kita pakai acuan yang ini aja teman-teman, yang 3 meter ini aja teman. SC, enter. Specific base point, kita taruh di sini. Klik, kemudian reference. Klik lagi di sini. Sekarang acuannya 3 meter. Ya, kira-kira di tengah-tengah sini lah. Nah, kita ketik 3. Enter. Nah, ini lebih gede dikit. Kita coba cek ukuran ini ya, teman-teman. Pakai DLI.
Nah, kurang lebih 19 ya. Sama lah kurang lebih. Misalkan kita klik di bagian dalamnya. Nah, misalkan kita klik di bagian sini. Ya, udah mirip-mirip ya 1,5. Nggak harus mirip sih teman-teman. Nah, kita ulangi lagi. Kita buat garis acuan, yaitu pakai X-line. Kemudian horizontal. Kita klik di sini teman-teman. Klik. Kita enter. Nah, setelah kita cek pakai DLI, ternyata ukuran dari sini ke sini itu adalah 19,5 teman-teman. Kita bulatkan saja atau kita ukur sesuai ini aja boleh sebenarnya. Kita klik, kita offset atau kita copy. Dua opsi yang sama aja fungsinya teman-teman. Misalkan kita pakai copy. Copy specify base point, atau misalkan kalau kita belum menyeleksi gambarnya, kopinya nanti akan muncul tulisan select object. Nah, kalian select object dulu. Select object X-line-nya dulu, kemudian enter. Baru specify base point. Klik, kemudian arahkan dan ketik 18,7. Nah, mungkin lebih kecil ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Karena nggak beberapa scale di sini akan kita pakai untuk nantinya ya teman-teman. Nah, setelah itu, setelah kalian membuat ini, di sini ada garis lagi. Nah, ini kalian bisa pakai acuan ini juga teman-teman. Nah, kalau tadi kita coba pakai copy, sekarang kita coba pakai offset. Offset. Klik. Nah, kemudian muncul specify offset distance atau berapa jarak yang diperlukan. Misalkan di sini kita pakai ini nih. 15,2 nih. Berarti kita ketik aja 15,2, enter. Nah. Wah, ternyata kurang kecil teman-teman. Kita coba paskan lagi. Ngepaskannya gini ya teman-teman. Klik. Sama kayak tadi, SC. Nah, sekarang acuan kita pakai yang di sini aja teman-teman. Kita klik ini. Garis X-line tadi ini ya. Nah, kita klik. Ada segitiga ini. Kemudian klik reference. Klik ini. Kemudian kita acukan ke titik yang harusnya 15,2 ini teman-teman. Klik, usahakan di tengah-tengah, arahkan ke sini. Nah ini juga pas teman-teman 18-nya. Oke. Kalian harus coba belajar scaling ya, kalau misalkan masih belum pas. Kalau masih belum pas sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalian belajar aja, karena juga butuh sering-sering mencoba untuk scale-nya tadi ya teman-teman. Nah, setelah ini ada offset 1 meter nih. Kita klik garisnya ini tadi, kita offset. Specify distance-nya kita ganti 1, enter, kita arahkan ke atas. Nah, setelah 1 ada offset 3. Sama offset 3, enter. Nah, oh ya benar, ini scale-nya baru benar teman-teman. 3 itu antara sini ke sini ya. Dan terakhir offset 1,5, enter. Nah, begini teman-teman. Nah, setelah ini untuk sebenarnya CCD kita biasanya bisa copy langsung teman-teman. Tapi nanti aja dulu kalau gambarnya udah selesai. Sorry teman-teman. Nah, kita buat garis potong ini dulu ya teman-teman, buat motong garis ini ya, yang udah nggak kepakai. Supaya gampang, warnanya biasanya bisa kita ganti teman-teman. Ini kita klik dulu, misalkan kita ganti warna menjadi blue. Nah, kita buat polyline. Ini untuk garis yang kedua, kita bisa buat jenis garis yaitu polyline teman-teman. Komennya PL.
kalian klik titik awal dan klik titik akhir. Selesai. Dan ketik enter. Nah, di sini kalau dari saya merekomendasikan menggunakan polyline daripada menggunakan line ya, teman-teman. Karena jauh lebih berat kalau pakai line. Oke. Kita klik ini, kita klik TR untuk memotong garis belakangnya. TR enter. Nah, ketika TR enter ini komennya apa? Select object to trim or shift. Select object to trim ini loh. Select object to trim or shift. Select to extend or. Itu artinya apa? Select object untuk memotong atau shift select untuk memanjangkan. Extend itu nanti kita trim aja dulu. Nah, kita select objek belakangnya. Nah, misalkan nanti kalian ketik trim dulu, tr enter. Maka dia akan minta select object. Nah, ini untuk objek potongnya ya, teman-teman. Kalian seleksi aja garisnya ini. Kemudian kalian ketik enter. Nah, akan muncul pesan yang sama seperti tadi. Kita klik di sini, potong, enter. Nah, kemudian kita perlu motong di sini nih, teman-teman. Set ini. Kita bisa pakai acuan garis ini, kita copy aja, teman-teman. Copy, misalkan di sini ya. Nah, ini. Nah, karena ini garis potong ini tak terbatas ke belakangnya seberapa, maka ini bebas ya, teman-teman. Kita arahkan saja segini. Nah, kemudian selanjutnya kita copy lagi. Kita kira-kira berapa sih panjangnya ini ke sini? Nah, misalkan ini nih. Kita DLI dulu, teman-teman. DLI ke sini. Oh, 7,5. Berarti nanti kita offset kurang lebih 7,5 ya, teman-teman. Klik offset 7,5. Nah, atau kalian bisa pakai copy bebas. Misalkan copy nih. Klik CO enter. Salah. Klik CO enter. Kalian base point misalkan di sini, kalian geser 7,5. Nah, sama aja nih. Nah, kalian ketik ini, kemudian kalian trim garis yang pertama ini, teman-teman, atau semuanya juga boleh. Kalian ketik TR enter. Kalian potong semua ini, teman-teman. Nah, kemudian kalian bisa buat polyline dari titik ini ke titik ini, teman-teman. PL enter. Klik di sini dan klik ke sini. Kemudian agar dua garis ini menyatu, kalian klik keduanya, kalian ketik J enter. J enter. Nah, kalian ganti warnanya lagi, teman-teman. Biru. Nah, ini udah terbentuk ya, teman-teman. Nah, di sini saya ada kekeliruan tadi di awal. Sebenarnya kalau kita ada objek seperti ini, kita lebih baik buat satu garis dulu, nanti di offset. Nah, nggak apa-apa, saya ajarkan dua opsi ya. Jadi better kita hapus saja yang ini. Langsung kita offset saja, teman-teman. Atau kita selesaikan dulu yang bagian ini, teman-teman. Anjir, agak pilek. Karena ini angkanya ini nggak tahu kemiringannya seberapa, kita buat PL aja bebas. PL enter. Klik di sini bebas. Matikan F8-nya. Klik sampai ujung. Ya, nggak apa-apa, teman-teman. Klik, kemudian enter. Nah, ganti warna biru. Bebas di warna apa? Coba supaya kelihatan aja sih. Nah, di sini kan ada belokan ya, teman-teman. Nah, kita buat juga belokannya. PL enter. Karena aku nggak tahu ukurannya seberapa, kita bebas saja dulu. Kita arahkan ke sini, kemudian arahkan ke sini, teman-teman. Nah, arahkan satu dulu, nanti itu di offset saja. Kita buat warna biru.
Nah, supaya ini dan ini itu lurus, dua garis ini, kita pakai offset di sini, teman. Offset. Nah, ini ada keterangannya 4,97 ya, teman-teman. Kita ketik aja 4,97. Nah, maka akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, setelah ini ada satu komen lagi yang bisa kalian gunakan, yaitu chamfer, CHAMFER. Nah, yaitu lawannya fillet, teman-teman. Kalau fillet itu buat melengkung, kalau chamfer itu buat kotak atau apa namanya, garis kaku lah istilahnya. Kita ketik aja CHA ini, CHA, chamfer, enter. Kemudian kita bisa langsung klik garis pertama, klik garis kedua. Nah, ini. Sama untuk yang bawah juga boleh, teman-teman. Kita enter aja. Kita klik dan klik. Oke. Nah, agar ini bisa nyambung, kita buat sebuah garis PL. Ya, ini ya, teman-teman. PL, enter. Kemudian klik di sini, arahkan bebas, misalkan ke sini. Pakai F8, teman-teman, biar lurus. Nah, misalkan sejauh 8 meter, teman-teman. 8, enter. Nah, ini akan ada garis putih yang kecil ini ya, teman-teman. Kita ketik F sebagai apa namanya, agar melengkungkan garis ya. F, enter. Nah, untuk F ini kita perlu setting radius, teman-teman. Nah, radius, klik di sini bawah ini. Kemudian misalkan nih, biasanya radius itu arahkan ke lingkarannya, teman-teman. Nah, misalkan di sini kita arahkan ke sini. Nah, kalian tinggal klik first object dan klik second object. Nah, melengkungnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, ingat kita pakai warna biru aja biar kelihatan. Nah, untuk titik acuan radiusnya itu gimana? Nanti akan saya coba jelaskan di video terpisah ya, teman. Kalian klik ini dan klik ini. Tinggal klik join atau JN. Nah, setelah ini jadi, kita bisa langsung offset. Offset. Enter. Karena ini tadi 1, kita klik 1, enter. Atas. Nah, kemudian yang ketiga ini juga sama, teman-teman. Offset. Enter. 3, enter. Nah, sama yang terakhir. Offset, enter, 1,5, enter. Ke atas. Nah, ini akan otomatis membentuk garis-garis seperti ini ya, teman-teman. Lalu, supaya ini terpotong, kalian bisa menggunakan polyline. PL, enter. Buat garis bebas saja, teman-teman. Dari atas ini ke bawah sini. Pakai F8. Supaya lurus. Nah, kalian tinggal seleksi kedua garisnya. Kalian ketik TR. Enter. Nah, kalian trim 1, trim 2. Sama untuk yang bawah, seleksi dua garisnya. Kalian klik TR, enter, dan trim yang paling bawah. Nah, kita join sama seperti tadi, enter. Nah, sama untuk bagian ini. Bedanya apa? Kalau bagian ini, supaya kotak, itu ada simbolnya sih, teman-teman. Nah, ini misalkan di tengah-tengah sini nih. Di sini cari. Nah, ini ada simbol 90 derajat ini, simbol perpendik. Kalian klik enter. Kalian seleksi dua garisnya, TR, enter, potong yang tidak perlu. Kemudian kita join. J, enter. Nah, untuk yang sisi satunya sama aja, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, untuk sisi yang sini sama caranya, teman-teman. Pertama, kita buat yang namanya offset ini dulu aja deh. Kita klik
offset sebesar ini 7,92 enter. Nah, kemudian kita buat garis potong pakai PL, enter. Klik di ujung sini, klik di ujung bawah, enter. Kemudian kita klik garisnya, kita copy, enter. Kita klik di sini, kita tarik misalkan ke sini teman-teman. Nah, kemudian enter. Nah, kita offset, kita cek dulu berapa sih panjangnya di sini. Sini ke sini teman-teman. Nah, 4,0. Oke, berarti kita pakai 4 meter teman-teman. Offset 4, enter. Nah, kalian tinggal buat garis PL dari titik ini, perbatasan ini ke titik potongan ini. Selesai. Tinggal kita hapus, delete. Kemudian kita pakai trim. Kita seleksi dua garisnya, kita TR, enter. Kita trim yang depan. Nah, sama yang belakang juga di trim ya teman-teman. Seleksi garis ini, TR, enter. Tes. Nah, tinggal kita join. J, enter. Kita ganti warnanya lagi, biru. Nah, kemudian untuk membuat ini, sama ya teman-teman, kita buat dulu garis di sini, PL, enter. Klik di sini. Ya, kira-kira seginilah teman-teman, 47. Nah, kemudian dari garis ini, ya kan. Nah, kita mau offset ke sini teman-teman. Tapi karena ini kan udah ada tekuannya, lebih baik kita buat lagi. Kita PL, enter. Kita titik dari garis chordnya ini, kita luruskan ke sini. Dengan enter. Nah, kita klik garis yang baru dibuat. Ini di offset. Nah, ini kan berapa? 3,73 ya teman-teman. Offset 3,73. Nah, kita ganti warnanya menjadi biru. Nah, untuk ini, nah, gimana caranya kita bisa, atau gini teman-teman, bisa lebih cepat dengan kita menggunakan mirror. Gimana caranya kita memirror benda miring? Nah, sebenarnya ada cara cepat, tapi saya kasih tahu cara yang gampang. Nah, ini garis-garis tadi kita hapus saja dulu. Kemudian kita buat saja gini teman, PL, enter. Kita buat dari titik ini ke titik ini, enter. Titik yang bawah juga, tengah-tengah aja deh. Dari titik ini menuju titik segitiga sama. Nah, kita klik yang mau di mirror, kita mirror, MI. Nah, kemudian kita klik segitiga di sini, klik segitiga di sini. Kemudian kita no. Ini akan ke copy teman-teman. Tapi ini semua ya. Tinggal kita potong, kita klik garisnya, kita TR, ntar kita potong di sini. Nah, sisanya ini kita hapus. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Garis-garis bantu ini bisa kita hapus ya teman-teman. Kita join saja ini, C, enter. Nah, kita kan sudah, wah ini kan ada garis bantu awal kita tadi. Kita kasih warna biru juga. Kita tinggal fillet ini teman-teman. Nah, supaya filletnya ini kan jelek ya filletnya. Nah, kita fillet pakai acuan radius dalam teman-teman. F, enter. Kemudian kita radius. Nah, kita kira-kira aja di tengah-tengah lingkaran ini teman-teman. Dengan di sini. Nah, kita arahkan ke garis ini. Salah teman-teman. Kita ulang lagi. F, R atau radius. Misalkan tengah-tengah lingkaran ini ya teman-teman, di sini misalkan. Kita arahkannya ke garis luar teman-teman. Nah, kemudian kita klik garis pertama, kita klik garis kedua. Gimana? Ini garis pertama. Nah, nanti filletnya seperti ini teman-teman. Ini lebih melengkung.
Nah, setelah jadi, kita join dengan yang awal, di enter. Kita offset sama teman-teman, offset. Pertama dan versinya 1 enter. Kemudian offset 3 enter. Dan yang terakhir offset 1,5. Kita bisa potong di sini teman-teman, bebas saja sih. Nah, kemudian bisa klik semua garisnya gini, kemudian TR, kita langsung TR atas bawah. Nah, ini juga bisa kita TR. Nah, kita join, klik dan klik terus di enter. Nah, ini kita sudah jadi sebagian ya teman-teman. Nah, terus gimana caranya kita membuat sisi sebelahnya? Kita bisa menggunakan cara cepat teman-teman. Nah, pertama, sebaiknya ya, kita geser dulu gambarnya. Kita klik yang gambarnya, kita move, enter, kita base point, kita taruh ke belakang sini, supaya kita tahu garis-garis yang telah jadi. Nah, ini kurang ya teman-teman. Nah, kalau kurang, biasanya kita mau ngacu dari sini nih, tapi gimana caranya supaya ke garis ini? Nah, kita bisa pakai garis ray teman-teman. Sama seperti Xline, cuma ray itu ekornya 1. Jadi gini, RAY sini dan ketik sini. Nah, akan muncul garis gini teman-teman. Atau kalau Xline juga sama teman-teman. Xline, salah. Xline, klik sini dan klik di sini. Enter. Nah, kemudian kita seleksi daerah ini. Nah, kemudian tinggal kita TR teman-teman. TR, enter. Klik sini, dan klik sini. Nah, selesai. Kita klik dan klik, kita D, enter. Nah, ini kita hapus. Nah, setelah jadi seperti ini teman-teman, sebenarnya kita tinggal mirror bagian atas ini ke bawah. Kita seleksi. Nah, buat acuan mirror, aku biasanya pakai ini teman-teman. Pakai buat garis lagi, PL enter. Sama kayak tadi. Nah, kita klik. Ya, senempelnya inilah, misalkan di sini. Nah, kita garis ke bawah. Enter. Oke, kita seleksi semua. Kecuali garis ini ya teman-teman. Kemudian kita mirror. Ini ke sini. Geser gini. Gesernya kiri kanan ya teman-teman. Seperti kaca gitu. Klik dan enter. Nah, karena kita nggak butuh garis-garis ini, kita bisa trim teman-teman. Kita klik, klik, dan klik. Kita TR, enter. TR, 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 TR. Nah, karena udah putus, kita tinggal delete. Sama sisi sini juga, seleksi semuanya, TR, enter. Kita TR yang nggak perlu sini. Nah, kita seleksi, kita delete. Gimana cara menyambungkan ini? Gampangnya, kita bisa pakai chamfer teman-teman. Kalau join nggak bisa teman-teman, join harus garis lurus yang atau yang nggak teguk-teguk gini. Agak susah kalau teguk-teguk gini teman-teman. Kita hapus dulu semua ini guys. Kita TR, enter. Kita potong dulu sampai di ujung sini. Supaya garisnya jadi gini. Terus kita CHA teman-teman, CHA lagi. Kita klik sini, klik sini. Kita enter, klik sini, klik sini. Kita ulangi lagi. Terakhir. Nah, di sini kita udah jadi ya teman-teman, sebagian besarnya. Nah, di sini kita hapus ini garis bantunya. Misalkan aku ganti warna kuning biar kelihatan. Nah, itu kan. Kita belum buat benung di sini sama buat ini ya. Oke. Kita perlu garis potong di sini teman-teman. Kita pakai yang namanya PL aja. Enter.
klik di sini, dan klik di sini. Supaya lebih panjang, kita pakai scale. SC, enter, kita klik di tengah-tengahnya, kita naikkan pelan-pelan aja. Ya udah gini. Nah, terus kemudian hal-hal yang nggak penting di sini ya teman-teman, seperti ini. Ini kan harusnya kosong ya. Add, enter, dan enter lagi. Nah, dan klik, dan udah. Oke, teman-teman, selesai. Sama ini teman-teman, kita perlu garis di sini. Gimana cara membuat garisnya? Kita bisa pakai X-line atau ray tadi. Klik di sini dan klik di sini. Enter. Sama kita X-line lagi atau kita offset. Kita X-line lagi aja. X-line, klik di sini dan klik di sini. Enter. Nah, kita tinggal tebali aja. PL, enter. Klik, klik, enter lagi. Klik, klik. Nah, kemudian kita hapus. Nah, udah jadi ya teman-teman. Terus kemudian di sini kan ada garis miring nih. Ini bebas aja sih. Kita buat PL, enter, kita klik di sini, kita matikan F8-nya, misalkan segini nih. Nggak apa-apa. Kita potong pakai TR, enter. Nah, gini. Seleksi keduanya, TR, enter, klik yang dipotong, enter lagi. Udah. Terus tinggal di mirror. Cara mirrornya sama teman-teman, kita buat PL lagi di sini, kita enter, kita mirror MI. Nah, kita arahkan begini, no. Nah, terus yang ini, kemudian kita sambung PL, enter. Nah, jadi deh, kita join ya teman-teman. Kalau garis gini gampang di join, si enter. Nah, kemudian ini kan ada offset tanah dikit lah. Kita offset berapa? Kalau kalian mau sesuai ini, kalian pakai DLI lagi teman-teman. DLI arahkan ke satu titik ke sini. Berapa dia? Oh, jangan pakai DHL karena miring. Arahkan ke titik ini ke titik ini. Berapa? 32. Ya, kita kira-kira pakai 30 lah teman-teman. Offset 30 cm kan berarti 0,3 ya teman-teman. Nah, sekarang bagian luar bendung ini udah jadi. Kita tinggal menambahkan arsir teman-teman. Nah, untuk arsir sebenarnya gampang. Kalian bisa pakai arsir manual atau arsir cepat. Saya kalau pakai arsir cepat itu gini teman. H, enter. Kalian pick point. Kalau kalian pakai ribbon, kalian nggak akan pakai kelas gini ya teman. Terserah sih. Kalau misalkan pakai ribbon kan dari gini. H, enter. Sini. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Sejujurnya kalau aku kurang suka pakai ribbon karena ini nge-lag. Jadi aku pakai heads klasik. Gimana cara menampilkan heads klasik? Kita pakai yang namanya HP DLG mode. Kita enter. Kita ketik 1, enter. Nah, ini kita tutup lagi. Kita H, enter. Akan muncul kotak seperti ini. Di sini swatch-nya kita pakai sederhana aja teman-teman. Pakai NC31. Oke, kemudian kita fix point. Set. Kemudian kita enter. Untuk cek kita preview dulu. Oh, ternyata ini miring teman-teman. Kita escape. Kemudian kita ganti angle-nya ke 45 supaya lurus. Kita preview. Nah, ini udah lurus ya teman-teman. Kemudian agar kita bisa buat dua garis, kita specific origin ini kita klik yang ini. Kita letakkan di
ujung sini teman-teman. Kita preview seperti ini nanti ke sini. Ini garis pertamanya pas di ujung sini. Kita kemudian oke. Nah, untuk garis kedua, kita buat lagi garis teman-teman. Sebagai pembatas di tengah-tengah sini deh. Nah, kita garis pakai F8, klik enter. Kita hapus lagi. Kita klik point lagi, kita klik di sini. Nah, karena tadi kita pakai 1, sekarang kita pakainya setengah teman-teman. 0,5 atau tengahnya. Nah, karena masih belum ketata, kita klik ini lagi dan klik sama ya teman-teman titiknya. Nah, kita escape, kita klik OK. Kita hapus garis bantunya. Maka sudah jadi teman-teman. Sama untuk yang sini juga. H enter. Klik di sini, klik enter. Review terlebih dahulu. Oh, buat 1 terlebih dahulu. Enter. Oh, salah teman-teman. Jangan enter dulu. Kita ulang, enter. Kita pick point di sini, enter. Kita pilih ANSI 31. Scale kita buat 1, angel kita buat 45. Ini juga jangan lupa. Kita klik di sini, ujung sini ya teman-teman. Nah, review dulu. Oke, udah lurus. Kemudian escape, baru oke. Nah, kita ulang buat garis dulu. Kita garis ke sini, kita enter, kita H enter, kemudian pick point, kita klik, kita enter dulu, kemudian ini dibagi 2 atau setengah, dan klik ini, klik di sini, kemudian kita preview. Oke, udah pas. Kita escape ya teman-teman, jangan enter, escape, kemudian oke. Garis bantunya tinggal dihapus. Ini tinggal diseleksi dan di mirror. Supaya mirrornya pas, kita pakai acuan kayak tadi teman-teman, PL, klik enter. Nah, kita mirror, enter, kita hapus, beres deh. Lalu buat yang ini gimana caranya? Nah, ini kan miring-miringnya aneh ya teman-teman. Buat yang ini kan juga sama. Bentar, aku mau coba teman-teman. Angelnya ini bisa diganti nggak? Oh, nggak bisa. Mungkin ini next ya teman-teman. Ini agak tricky soalnya membuat garis-garis ini. Kita lanjut di ininya dulu ya teman-teman, nanggung. Nah, ini supaya kita tahu ukurannya, kita pakai DLI. Kita coba deh cek di sini. Sini berapa meter sih? 13 meter. Kita bulatkan aja teman-teman. Kita cek ini. 0,43. Kita bulatkan jadi 0,5. Terus lebarnya ini berapa? 2,5. Lebarnya segitiga ini berapa? 1,3. Ini 6,76. Untuk 3D-nya, kalau kalian bingung ini titik garis-garis buat apa, kalian bisa cek di yang aku kirim ya teman-teman. Aku nanti masukkan di deskripsi aja deh. Sama yang ini. Atau mungkin ini kita next aja teman-teman. Sekalian aku jelaskan potongan, dari potongannya aja. Oke, mungkin kita buat ini dulu aja. Ini udah lumayan lama. Sejam. Oke. Kita lanjut part 2 ya teman-teman nanti. Oh iya, buat nge-save, kalian tinggal klik save. Nah, kalian tinggal milih. Kita taruh di mana ya? Archive. Sini aja, semester 1 itu mana? Archive. Nggak ada ternyata. Taruh mana? Aku lupa. Oh ini. TS mana ini guys? Oh nggak ada. C
Terserah ya kalian teman-teman lokasinya. Gambar belum auto. Nah, oke, kita lanjut nanti ya teman-teman. Terima kasih.